لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan yang menjadi perhiasan dari setiap lisan kita. Kita memuji Allah dalam setiap keadaan. Dalam keadaan susah dan senang. Dalam keadaan sempit dan lapang. Dalam keadaan kita sehat dan dalam keadaan kita sakit. Lisan kita selalu dibasahi dengan ucapan Alhamdulillah. Ucapan yang sulit untuk diucapkan tatkala kita mendapat ujian. Namun sangat mudah untuk diucapkan di saat kita mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis ilmu. Kita masih membahas Al-Minahul Aliyah fi Bayanis Sunanil Yaumiyah. Kita sampai kepada pembahasan Sunan Ghairul Mauqutah, sunnah-sunnah yang tidak berkaitan dengan waktu. Intidharus salah, menunggu salat. Di antara sunnah yang disyariatkan di dalam agama Islam yang mulia ini adalah amalan menunggu salat, yang memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah." Para malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat salatnya. Malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat salatnya, malam yuhdits, selama ia tidak berhadas. Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat akan berdoa mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia. Wala yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. Salah seorang di antara kalian berada di dalam salat. Salah seorang di antara kalian berada di dalam salat selama salat itu yang mencegahnya dan menahannya. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah. Tidaklah yang menghalangi dia pulang ke keluarganya. Kata Nabi SAW, tidaklah yang menghalangi dia pulang ke keluarganya kecuali karena salat. Ini keutamaan yang pertama, fadilah yang pertama, pahala yang pertama, ganjaran pertama bagi orang-orang yang menunggu salat itu, dia akan mendapatkan doa malaikat. Dua doa sekaligus dipanjatkan baginya. Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Dan yang kedua, rahmatilah dia. Dan betapa besar butuhnya manusia kepada ampunan dan rahmat. Dan banyak para nabi yang meminta ampunan dan rahmat. Kemudian ganjaran yang kedua, pahala yang kedua, bagi orang yang menunggu salat, ia berada di dalam salat. Orang yang menunggu salat seolah-olah dia menunaikan salat.
dengan syarat ma lam yuhdits. Dan riwayat yang lain ma lam yu'dzi fih. Dalam riwayat yang lain mengatakan ma lam yu'dzi fih. Dalam lafaznya Imam Muslim, selama ia tidak berhadas dan selama ia tidak mengganggu orang lain. Baik. Kemudian kita baca hadis berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Abdullah bin Amr tentang pahala orang-orang yang menunggu dan ganjaran orang-orang yang menunggu salat. Beliau mengatakan sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Dahulu kami pernah menunaikan salat maghrib bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a man raja' wa aqaba man aqab. Pulanglah yang pulang, tinggallah yang tinggal. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam musri'an wa qad hafazahu an-nafas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan tergesa-gesa. Nafas beliau terengah-engah. Apa bahasa Sasakna? Engkos? Ngos-ngosan. Bahasa Indonesia ngos-ngosan itu. Kadang kita butuh tahu bahasa Sasak ini para jamaah. Kadang kita ini sebagian ada yang nggak paham bahasa Indonesia. Iya, terengah-engah. Wa qad hasara an rukbatai. Dan tersingkaplah kedua lututnya Nabi SAW. Karena tergesa-gesa. Faqala abshiru. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, abshiru, berbahagialah kalian. Bergembiralah kalian. Hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Rabb kalian telah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit. Yubahi bikumul malaika. Rabb kalian berbangga dengan kalian di hadapan para malaikatnya. Fayaqul, Allah Azza wa Jalla berfirman, unzuru ila ibadi, lihatlah hamba-hambaku ini. Qad qadaw faridatan wa hum yantaziruna ukhra. Mereka telah menunaikan satu salat wajib dan mereka akan menunggu salat wajib yang lainnya. Maka salah satu hal penting yang perlu dicatat para jamaah, ketika kita hadir di majelis ilmu ini, apa itu? Di antara dua waktu sholat seperti ini, kita hadir dengan di antaranya niat. Niat menunggu sholat berikutnya. Jangan sekedar datang ngaji nuntut ilmu ya. Kalau antum datang ngaji nuntut ilmu, catat dapat pahala nuntut ilmu, alhamdulillah. Tapi antum mendapatkan kurang. Makanya multi niat, multi pahala. Banyak niat, banyak pahala. Antum niat datang nuntut ilmu. Kemudian datang berjumpa dengan saudara seakidah, semanhaj. Al-ikhwah fillah, mempererat hubungan iman, persaudaraan karena Allah. Berapa pahala antum itu? Coba berapa pahala kita ini? Kemudian datang juga dalam rangka menunggu waktu sholat berikutnya. Kalau punya saudara yang hadir di majelis ilmu, tambah lagi niatnya, menyambung silaturahmi. Sudah berapa pahala kita? Multi niat, multi pahala. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Tadi sudah berapa keutamaannya? 3. Keutamaan yang ketiga adalah Allah berbangga dengan orang-orang yang menunggu waktu sholat. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ألا أدل
jalan kaki. Bukan begitu, Mas? Iya, padahal cuma berapa meter jarak rumahnya dari masjid itu. Tapi ternyata dia lebih senang pakai apa? Ya, motor. Karena apa? Singkat, padat, dan jelas katanya. Oh, kenapa pakai motor? Oh iya, singkat, padat, jelas, Ustaz, cepet nyampenya. Apalagi kalau rutinitasnya masbuk kok. Ya, kalau rutinitasnya apa? Abu Masbuk katanya. Dia digelari sebagai Abu siapa? Abu Masbuk. Jadi sudah kelihatan suara apa namanya motor. Oh, dia sudah suara motor. Ditanda dia kenapa? Dia masbuk terus soalnya. Subhanallah. Maka ini perlu kita ini praktikkan fatal iman. Wa kathratul khuta ilal masajid. Banyak berjalan kaki, melangkahkan kaki ke masjid. Ya, ingat, kaki ini ketika dia melangkah di atas bumi itu, dia akan bersaksi pada hari kiamat. Wa yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan berbicara tentang berita-beritanya. Oh, ini fulan hari ini berjalan di atas saya, fulan. Dia akan bersaksi. Kemudian yang ketiga, wantidharus salah ba'das salah. Apa yang ketiga? Menunggu salat selesai salat. Kemudian Nabi SAW tekankan, fadzalikumur ribatu, fadzalikumur ribat. Demikian itu termasuk ribat. Demikian itu termasuk ribat. Demikian itu termasuk ribat. 3 kali diulang oleh Nabi SAW. Pak Guru, apa maksud ribat? Apa maksud ribat? Abu Aban juga tertes. Berjihad, menjaga perbatasan negeri kaum muslimin dari musuh. 3 amalan ini disebut sebagai apa? Ribat. Baik. Kemudian, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ditekankan lagi oleh Nabi SAW tentang pahala yang besar orang menunggu sholat ini. Disebut sebagai ribat, ikhwatal iman, jihad. Sejatinya kita berjihad melawan hawa nafsu, untuk tunduk, untuk taat, patuh kepada Allah. Makanya pemuda-pemuda yang hadir di sekitar antum ini, para jamaah, ada pemuda-pemuda yang datang dari tempat yang jauh, yang disabdakan oleh Nabi SAW, innallaha la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwah. Allah takjub kepada pemuda yang tidak memiliki sabwah. Apa di sabwah? Tidak memperturutkan hawa nafsunya, tapi dia berusaha melawannya dan berjihad untuk menundukkannya. Kalau bukan karena kita berjihad melawan hawa nafsu dan menundukkannya, kita nggak akan bisa menjadi hamba-hamba yang taat. Makanya salah satu yang dijadikan takjub oleh Allah pemuda itu, yang tidak memiliki sabwah, kata Nabi SAW. Baik, lihat para jamaah, sabda Nabi SAW, hadis Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tabrani. Para ulama mengatakan, Al-Muhaddits Imam Al-Albani mengatakan sanaduhu jayyid, sanadnya adalah bagus. Muntadhirus salah ba'das salah. Orang yang menunggu salat selesai salat. Kafarisin ishtadda bihi farasah. Ishtadda bihi farasuh fi sabilillahi kashhih. Orang yang menunggu salat ibarat seorang mujahid, seorang pasukan berkuda yang ia memperkencangkan lari kudanya untuk berjihad di jalan Allah, melawan musuh-musuh Allah.
wa huwa fir ribatil akbar, dan dia berada di dalam ribat yang terbesar. Allah menyebut menunggu salat ini seperti apa? Pasukan berkuda yang memperkencangkan kudanya menyerang musuh. Subhanallah. Karena ini amalan yang sulit ya kata liman. Antum jangan kira mudah. Menunggu salat berikutnya ini amalan yang sulit. Jarang kita yang betah. Buktinya yang hadir majelis ilmu sedikit, tapi kalau majalisul lahu, majelis kesia-siaan, wa majalisul atham, majelis dosa itu ramai. Ramai khotul iman. Majelis yang penuh dengan Al-Quran dan Sunnahnya sepi. Maka salah satu nikmat yang harus kita syukuri itu ini khotul iman. Nikmat kita masih bisa menikmati ilmu itu. Kita masih merasa nikmat mendengarkan qala Allah, qala Rasul. Ya Allah, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Baik, kemudian hadis berikutnya. Hadis dari Imam Tirmidzi juga dari Abdullah bin Abbas. Keutamaan berikutnya, orang yang menjaga hal ini, dia hidup di atas kebaikan, mati di atas kebaikan. Hidup bagus, mati bagus. Dia dengar baju melenta, baju melenta. Ya, hidup bagus, mati bagus. Hidup dalam keadaan baik, mati baik. Itu yang kita inginkan. Kata Nabi SAW, Ra'aitu Rabbi fi ahsana suratin. Aku melihat Rabbku dalam wujud yang paling indah. Faqala li ya Muhammad. Kemudian Rabbku berfirman, wahai Muhammad. Qultu labbaika Rabbi wa sa'adaik. Hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Aku penuhi panggilanmu dengan segala kebahagiaan. Kemudian Allah bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tahu apa yang diperdebatkan oleh penghuni langit? Aku mengatakan la a'lam, aku tidak tahu. Kemudian Allah Azza wa Jalla meletakkan tangannya di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dadanya. Kemudian Nabi mengatakan, hatta wajadtu bardaha baina sadiyayya. Aku mendapati dinginnya di antara kedua belah dadaku. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla kembali bertanya, "Tadri fima yahtasimul mala'ul a'la?" Kau tahu enggak, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperdebatkan oleh penghuni langit ini? Setelah dipegang dadanya, kemudian Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Fid darajat wal kaffarat." Mereka berdebat, berbantah-bantahan dalam amalan-amalan yang mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa. Ini malaikat ini berbantah-bantahan. Oh, mana dia? Amalan yang mengangkat derajat, mana amalan yang menggugurkan dosa? Kira-kira dulu para jamaah, sebelum kita lanjut baca hadisnya, kira-kira apa amalan itu? Ama heli yang beda dah. Amalan yang para malaikat berbantah-bantahan tentang amalan itu. Wah, kita dengar apa deh ini? Ini doa. Wah, rohnya lagi udah lupa. Abu Aju, mungkin ada Abu Aju. Oh, kerang mana lagu? Lagu nara lagu ini sih bahaya. Lagu mana? Abu Aban. Lupa. Nah, itu jadi ya para jamaah. Ilmu ini subhanallah.
Ini pentingnya kita terus ngaji ini, untuk ilmu. Ya, pembahasan yang satu kadang-kadang seringkali kita lupa. Ya, terlalu banyak urusan dunia soalnya. Dengan Pak Guru ke, gorap lo tak duit jamaah. Oh banyak urusan dunia ini kan. Subhan. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa naqlil aqdami ilal jamaah, yaitu melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Abu Aju lah itu istirahat anghun dah ini dulu. Ya, istirahatkan motor itu dulu. Melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Wa isbagul wudu'i fis sabarat, menyempurnakan wudu di saat-saat yang kita tidak sukai, di saat sulit, dingin dan yang lainnya. Wa intidharis salati ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Subhanallah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wa man hafaza alaihinna, yang menjaga amalan-amalan itu. 3 ini para jamaah. 1, terus jalan kaki menuju salat berjamaah. 2, apa? Menyempurnakan wudu di saat sulit. 3, menunggu salat, selesai salat. Barang siapa menjaganya, asya bi khairin wa mata bi khairin, dia hidup di atas kebaikan dan mati di atas kebaikan. Hidup di atas kebaikan dan mati di atas kebaikan. Wa kana min dzunubihi kayaumi waladathu ummu, dan dosanya seperti ia dilahirkan dari perut ibunya. Allahu akbar. Subhanallah. Ini luar biasa. 3 itu. Kemudian setelah itu Allah ajarkan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Ini doa yang langsung Allah yang mengajarkannya, tanpa perantara malaikat Jibril. Qala ya Muhammad, qultu labbaika wa sa'adaika, aku penuhi panggilanmu dengan penuh kebahagiaan. Qala idza sallaita, apabila engkau salat, bacalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faghbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Iya, jalan kebaikan itu sulit kalau tidak dimudahkan oleh Allah. Mana buktinya? Rumah di depan masjid di depan rumahnya, tapi gunung yang tinggi bisa dinaikin, tapi masjid yang pendek nggak bisa dia naikin. Kenapa? Allah tidak kuatkan dia untuk melakukan ketaatan. Mikul beban yang berat kuat para jamaah. Ngejim sana kuat. Tapi masjid yang depan rumahnya, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, dia sulit naik. Kenapa? Allah yang menjadikan dia tidak kuat. Kemudian watarkal munkarat. Aku mohon kepadamu ya Allah untuk menjauhi iya. Terlebih hati ini sulit melawan tabiat-tabiat buruknya. Lihat bahasa Al-Quran itu, bahasanya indah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu ammarah, sighahnya itu fa'al, banyak, sering, terus menerus memerintahkan kepada keburukan, kecuali yang dirahmati oleh Tuhannya.
Maka Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Baik. Kemudian sabda Nabi SAW. Berarti apa ganjarannya di sini para jamaah? Yang mengamalkan 3 amalan itu hidup di atas kebaikan dan mati di atas kebaikan. Hadis berikutnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salasun kaffaratun wa salasun darajatun wa salasatun munjiyatun wa salasatun muhlikatun. 3 perkara yang menggugurkan dosa, 3 perkara yang mengangkat derajat, 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara yang membinasakan. Berapa totalnya? 12. Yang pertama, 3 perkara yang menggugurkan dosa. Isbagul wudu'i fis sabarat, menyempurnakan wudu di saat sulit. Wa intidharis salah ba'da salah, wa naqlil aqdami ilal jama'at, menunggu salat selesai salat. Kemudian jalan kaki ke salat berjamaah. 3 menggugurkan dosa kata Nabi. Wa ammad darajat, yang meninggikan derajat. 3 juga. It'amut ta'am, memberikan orang makan. Wa ifsya'is salam, menebar salam. Kemudian wassalatu bil laili wan nasu niyam, bangun salat malam di saat mata-mata manusia tertidur dengan lelah. Udah berapa ini? 6. Terutama salat malam ini para jamaah. Salat malam ini salah satu ibadah yang paling sulit. Demi Allah, ibadah paling sulit. Kenapa dia paling sulit? Karena dia ciri khasnya orang saleh. Orang munafik mustahil qiyamul lail. Orang fasik mustahil qiyamul lail. Karena Nabi SAW mengatakan, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaklah kalian qiyamul lail, karena ia adalah jalan hidupnya orang-orang saleh sebelum kalian. Maka kita melihat sisi kesalihan kita itu ditakar dengan apa? Qiyamul lail. Kalau sedekah, orang fasik bisa sedekah ya, bahkan sekarang sedekah itu jadi konten tuh. Banyak ibadah mahdoh itu bisa dilakukan oleh orang-orang fasik, orang kafir. Tapi kalau qiyamul lail enggak akan ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang saleh. Makanya di sini Nabi menyebutnya 3 itu yang meninggikan derajat. 1, menyebarkan salam, memberi makan, dan salat malam. Wa ammal munjiyat, 3 perkara yang menyelamatkan. 1, fal adlu fil ghadabi war ridha, adil di saat marah ataupun ridha. Ini sulit juga nih para jamaah, berat. Kita adil di saat kita marah ataupun di saat kita ridha. Ya, di saat kita ridha kita bisa berbuat adil, bisa berkata adil. Tapi belum tentu kita bisa berbuat adil di saat kita marah. Kita marah sama seorang, kemudian dia berselisih dengan orang. Sementara yang satu ini kita nggak seneng sama dia. Kira-kira bagaimana? Oh, ini kesempatan saya balas dendam ini. Akhirnya dia mengatakan, oh anda yang lebih berhak, padahal dia yang lebih berhak. Al-adlu fil ghadabi war ridha wal qasdu fil faqri wal ghina. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Apa maksudnya? Berlaku hemat di saat miskin dan kaya. Tidak boros. Wa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Yang ketiga yang menyelamatkan itu
takut kepada Allah di saat sendiri ataupun terang-terangan. Ini juga sulit. Tiga-tiganya al-munjiat ini sulit. Berlaku apa? Ya, irit ketika miskin dan kaya. Kalau miskin wajib kita irit para jamaah. Tapi kalau kaya, banyak yang melakukan tabdzir. Kemudian wa ammal muhlikat, adapun 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama fasyuhun muta', sikap kikir, bakhil yang ditaati. Wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga wa i'jabul mar'i binafsihi, seorang takjub kepada dirinya sendiri. Baik, beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, ikhwatal iman, seseorang berada di dalam salat, seorang dalam keadaan salat selama ia menunggu salat, dengan syarat 2, ma lam yuhdits wa yu'dzi fih, dia tidak berhadas, ya, dan dia tidak apa? Ya, mengganggu orang lain. Bayangkan kita ini para jamaah berada dalam salat. Berapa jam kita duduk ngaji ini misalkan? Kurang 1 jam, 40 menit. Ibarat kita salat berapa menit? 40 menit, subhanallah. Kalau salat kan butuh, kita harus wudu, kita harus baca Fatihah, baca surat, tahiyat, tasyahud. Ya. Tapi ini tinggal antum duduk manis dengan hadirkan niat, dapat pahala, subhanallah. Kemudian faedah yang kedua, para malaikat mendoakan ampunan dan rahmat bagi orang-orang yang menunggu salat. Dan kita yakin dan kita tahu para jamaah, doa malaikat ini mustajab. Ya. Maka cara untuk mendapatkan doa malaikat ini salah satunya adalah apa? Menunggu salat. Ya. Adapun kita ini banyak kekurangan kita, ya kata. Ya, belum tentu doa kita mustajab, tapi malaikat mustajab doanya. Mereka makhluk yang Allah sebutkan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak berbuat maksiat kepada Allah, selalu berada di atas perintah. Kemudian faedah yang ketiga, Allah Azza wa Jalla membukakan pintu-pintu langit dan membanggakan orang-orang yang salat kemudian menunggu salat, terutama sholat maghrib. Nas hadis itu menyebutkan sholat maghrib. Nah, ini dia para jemaah, terbukanya pintu langit, subhanallah. Kemudian faedah yang terakhir, ya, menunggu sholat termasuk perkara yang diperdebatkan oleh penghuni langit, menunjukkan keagungannya. Ya. Di antara perkara yang diperdebatkan adalah apa? Ya, intidhar shalah ba'da shalah. Fima yakhtasimul malau la'ala, kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperdebatkan di antara penghuni langit. Tapi silakan kita azan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Silakan ada bertanya para jamaah. Abu Aju. Mana saja amalan-amalan orang yang maksiat itu? Ilaha illallah. Kalau ada saja misalnya omongan kita lain selain berdoa membaca Quran di dalam hadis pada saat kita nunggu, apakah gugur kita mau? Kita baca Quran gimana Abu Aju? Ada pembicaraan yang tidak bermanfaat misalnya atau beberapa kata aja itu Di masjid. di dalam hadis pada saat nunggu sholat isya, kira-kira begitulah. Apakah gugur kita mau itu dengan ucapan yang sedikit itu? Baik.
Pertanyaannya, apa saja amalan-amalan fasik katanya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata fasik disebutkan oleh para ulama kita al-khuruj wal isyan wa tarku amrillah, meninggalkan perintah Allah, bermaksiat kepadanya. Al-khuruj an ta'atihi, keluar dari ketaatan kepadanya. Itu makna fasik. Kemudian para ulama membagi fasik itu ada dua, fiskun asghar wa fiskun akbar. Fasik kecil, fasik besar. Fasik kecil itu yang melakukan dosa-dosa kecil. Adapun fasik akbar itu melakukan dosa-dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita itu, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar apabila diiringi dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil apabila dilakukan secara kontinu dan terus menerus. Jelas? Nah, Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Tadi kurang sahih. Taib. Bagaimana dengan pembicaraan yang sia-sia? Pembicaraan yang sia-sia, apakah itu membatalkan pahala? Tentu tidak membatalkan, tapi mengurangi pahala. Para ulama berbeda pendapat tentang pembicaraan urusan dunia. Ketika mereka membahas hukum berbicara dalam masjid dalam urusan dunia, para ulama Syafi'i mengatakan tidak ada masalah, boleh. Baik, tadi pertanyaannya Bu Raju ini, apakah tetap kita dapat doa malaikat? Itu insya Allah tetap, selama tidak berlebihan, sama niat kita nunggu apa? Waktu salat. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, masalah kita menunggu waktu salat ini, Ustaz, apakah dengan tidak menghadirkan niat menunggu salat tadi sementara kita dalam kondisi menunggu salat, apakah menggugurkan keutamaan tadi, Ustaz? Kemudian nunggu salat terus ketika kita menunggu sholat seperti saat ini, Ustaz, tapi kita tidak hadirkan niat dari tadi, Ustaz, apakah itu menggugurkan keutamaan tadi? Kemudian yang kedua, Ustaz, sebenarnya seperti apa sih para sahabat ketika bersama Rasulullah mempraktikkan ayat hadis menunggu sholat ini, Ustaz? Apakah dipraktikkan setiap waktu seperti itu, Ustaz? Baik. Pertanyaan yang pertama, kita lupa menghadirkan niat. Di saat ingat, disitulah hadirkan niat. Kan sering kita sampaikan di Khotul Iman, niat itu selalu menjadi standar amalan itu. Bernilai dan tidaknya amalan itu ada pada niat. Makanya Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Sebagaimana dikatakan oleh juga Abdullah Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil jadi bernilai besar karena perkara niat itu. Ya. Maka kalau tidak ada niat menunggu waktu sholat yang lain, maka tidak dapat pahala. Kita ini dikasih ganjaran sesuai niat kita. Maka segera hadirkan niat, ya, biar tidak sia-sia. Kemudian poin yang berikutnya tadi pertanyaan tentang bagaimana sih prakteknya para sahabat dalam menunggu sholat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, saya tidak tahu riwayat secara pasti tentang masalah ini, tapi tentu bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang paling semangat dalam urusan apa? Kebaikan. Ya. Tidak ada kebaikan melainkan sahabat yang lebih dahulu mengerjakan dan mempraktikkannya para jamaah. Dan kita tahu para sahabat itu orang yang paling ittiba, paling besar
pengikutan dan mengambil keteladanannya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sholat saja pakai sandal, mereka ikut sholat pakai sandal. Nabi sedang sholat, kemudian dibuang sandalnya, mereka ikut buang sandalnya. Apalagi hal-hal seperti ini. Ya. Tapi saya tidak tahu secara pasti riwayat-riwayat yang menyebutkan para sahabat itu duduk-duduk apa? Nunggu. Tapi ada beberapa riwayat ketika Nabi SAW datang kepada para sahabatnya, mereka sedang duduk. Ya. Kemudian ditanya, apa yang menjadikan kalian duduk di sini? Kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu taala a'lam. Abu Aban. Menunggu waktu sholat sampai dia berhadas. Berarti itu sudah terputus. Terputus. Kalau wudu lagi, lanjut lagi. Iya, niatkan lagi untuk menunggu sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi di sini ada pertanyaan juga. Kita selesai sholat maghrib dan kita mundur ke belakang dengan niat menunggu waktu isya, tapi kita setel murattal dan pakai headset katanya. Kita pakai headset di telinga lalu tiduran. Tahu-tahu lolos kita tidur katanya. Allahu Akbar. Nggak ada yang bangunin, pas bangun sudah jam 9 malam katanya. Apakah kita dapat doanya malaikat? Kalau tidur kan berhadas sudah. Ya sudah batal wudunya. Kalau sudah tidur berhenti mendapat doa malaikat. Sama seperti orang yang berhadas, yang itu membatalkan wudunya. Ya. Nah, jadi dia akan dapat doa malaikat sampai kapan? Sebelum dia tidur. Jadi kalau sudah tidur tidak dapat lagi doa malaikat. Nah, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Betul. Anda mau yang lain saja. Anda pernah pengalaman yang lain. Ketika anak pertama kali umroh itu, Anda datang ke Jeddah sudah memakai ihram, kemudian naik bis ke Mekah, ketiduran di bis, sampai Mekah langsung umroh. Nah, ketika selesai sa'i baru sadar kalau Anda ketiduran dan harusnya kan wudu Anda batal. Iya. Itu gimana? Tapi memang masalah khilafiyah di kalangan para ulama kita, apakah tawaf itu harus dalam keadaan suci atau tidak? Ya. Tapi pendapat yang dikuatkan oleh para ulama itu harus berwudu. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya tawaf di Ka'bah ini seperti salat. Hanya saja Allah membolehkan berbicara. Ya. Itu di antara dalil. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya di antara syarat sahnya apa? Tawaf itu adalah dengan berwudu. Kalau tidur yang tidak membatalkan, tidak ada masalah. Artinya tidur yang bukan tidur yang sampai hilang akal kita, itu tidak membatalkan. Sebagaimana ada beberapa riwayat bahwasanya para sahabat itu tertidur di masjid itu, kemudian mereka bangun langsung salat. Kemudian para ulama menjelaskan hadis ini bahwasanya maksudnya itu mereka tidur bukan dalam keadaan apa? Terlelap dan menghilangkan akal mereka. Nah, jadi kalau tidur udah nggak sadar apa-apa, karena kan kita tidur di majelis ilmu, kadang kita tidur kan, tapi kita masih dengar suara orang. Ini tidur yang tidak membatalkan wudu kata para ulama. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Tapi saya revisi sedikit tadi mengenai fasik akbar dan fasik asghar. Fasik akbar itu seperti syirik akbar yang mengeluarkan dari agama. Nah, fasik asghar itu yaitu seperti melakukan dosa-dosa besar, tapi pelakunya disebut fasik. Ya. Dan Allah membenci kefasikan. Mungkin ini beliau mahasiswa di kuliah hadis. Salah satu syarat ya diterimanya perawi hadis yang sahih itu adalah perawi yang adil kan? Ya.
muslim balik, berakal, tidak fasik, ghairu makhrumil muru'ah, tidak mencacati apa? Ya, kehormatan dan wibawanya. Dulu para ahli hadis berat loh para jamaah kalau mereka menyeleksi para perawi itu. Salah satu syarat perawi hadis itu adalah perawi yang adil, tidak boleh fasik. Nah, jadi berat betul seleksinya untuk bisa menjadi perawi hadis itu. Wallahu taala ala wa alam. Kita kira demikian para jamaah kajian kita pada kesempatan malam niki. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.